Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Silakan duduk. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'du. Kita awali pelajaran kita hari ini dengan memulai membaca doa sebelum belajar. Silakan semuanya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Oke. Dengan kita awali berdoa, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, Ustadz minta semuanya rapikan tempat duduk dan fokus untuk mulai belajar. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Masuk semuanya? Ada berapa orang semua? 15. Hadir semuanya. Baik. Selanjutnya, untuk kegiatan belajar kita hari ini, nah karena sudah waktunya juga sudah siang, ada yang tanya juga, kalau ice breaking itu ngapain? Hah? Kita ice breaking, mau ice breaking dulu sebelum belajar. Tapi tahu nggak ice breaking itu apa? Ngapain? Pemanasan. Pemanasan bisa lompat-lompat, bisa lari, bisa squat jump. Nah, ice breaking itu kegiatan untuk kita mencairkan suasana terlebih dahulu. Sebuah permainan atau game yang Ustaz sudah siapkan. Di dalam pelaksanaan ice breaking atau gamenya, Ustadz minta di setiap meja kita ada 3 ya, satu baris 3 orang. Ustadz minta hanya 1 pena saja diletakkan di setiap meja. Pena atau pensil boleh. Oke, 1 sudah. Yang ini mana pensilnya atau pena? Selain dari itu tolong disingkirkan, tolong disimpan. Ini silakan disimpan. Yang ada itu cuma 1 pena saja. Silakan disimpan dulu. Oke. Di sini mana pensil atau penanya 1? Baik. Oke, terus ini. Nah, cara mainnya ada, Ustadz akan tuliskan 1 klep dan pen. Oke. Silakan semuanya berdiri. Silakan semuanya berdiri. Berdiri. Ayo berdiri dulu. Nah. Silakan berdiri. Ini penanya yang tadi mana? Nah, baik. Nah, cara mainnya, ketika Ustadz sebutkan klep, tahu klep apa? Tahu. Jadi Ustadz bilang klep, maka semuanya tepukkan tangan. Kalau Ustadz bilang dam, maka pukul mejanya, tapi nggak usah keras-keras kali. Kalau Ustadz bilang pen, berarti semuanya mengambil pena yang 1 itu. Jangan ambilnya, jangan dipegang ya, tapi diambil. Berarti yang punya pena cuma yang paling cepat. Nggak mungkin dapat 3-3-nya karena penanya cuma 1, kecuali ada yang nambah pena. Bisa kita tes dulu. Clap. Belum fokus tuh. Clap. 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 Dan clap.
Nah, belum tahu. Mana yang clap, mana yang dam, mana yang pen itu belum dengar. Tolong fokus dulu. Clap, 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 dam, clap, dam, pen. Penanya diambil, bukan dipegang. Kalau dipegang, nanti teman lain juga ikut pegang. Bisa kita mulai? Oke, dengarkan instruksinya. Dengarkan instruksinya. Clap, clap, dam, dam, clap, 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 dam. Fokus saja dengan ucapan yang Ustaz sampaikan. Mulai 3, 2, 1. Clap, clap, dam, 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 clap, 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 pen. Oke, cukup. Oke, silakan duduk lagi. Hah? Udah gitu doang. Mau lagi nanti? Boleh. Baik, semuanya Ustadz minta kembali lagi untuk fokus. Sekarang kita awali pembelajaran kita. Ustadz punya sebuah gambar. Nah, yang pertama itu kira-kira gambar apa tuh? Orang mencet hidungnya di depan sampah. Apa yang terjadi di situ? Bau ya? Ayo yang lain semuanya perhatikan. Perhatikan lagi, fokus untuk belajar. Yang kedua, garuk-garuk kenapa? Ya, gatal, mungkin alergi. Oke, yang ketiga ini apa? Sampahnya mencemari air sungai. Selanjutnya apa yang terjadi? Ya, banjir ya. Nah, ada 4 gambar yang berkaitan. Dari pertama ada orang membuang sampah atau sampahnya numpuk. Kemudian yang kedua, yang ketiga dan keempat. Kira-kira dari 4 gambar ini tentang apa? Tentang sampahnya kenapa? Oke, membuang sampah sembarangan. Baik. Nah, berarti pelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan menjaga kebersihan. Bukan menjaga sampah ya. Menjaga kebersihan. Oke. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu berkaitan dengan makna dan nilai-nilai yang terkait dalam Pancasila. Terkhususnya hari ini yang kita bahas adalah berkaitan dengan kebersihan. Oke? Nah, kita awali materi kita. Yang pertama adalah hadis tentang kebersihan. Alicia, baca itu hadisnya. Baca? Tak bisa baca. Rahmi baca Mi. At-tuhuru At-tuhuru syatrul iman. Artinya apa, Yasmin? Apa artinya? Ya, kesucian atau kebersihan itu merupakan bagian dari iman. Nah, berarti Islam pun mengajarkan kepada kita untuk menjaga kebersihan. Apa yang kita lakukan untuk menjaga kebersihan kita?
Kalau untuk menjaga kebersihan tubuh apa yang kita lakukan? Mandi. Berapa kali sehari? 3 kali. Hah? 2 kali apa 3 kali? Kalau 3 kali gimana? Kalau jarang mandi apa yang terjadi? Oke. Kalau menjaga kebersihan lingkungan apa yang kita lakukan? Buang sampah pada tempatnya. Untuk menjaga kebersihan kelas apa yang kita lakukan? Piket. Ada jadwal piket. Siapa yang piket hari ini? Cuma 1 orang? 2? 3. Sama? Oh, yang piket bertiga. 1, 2, 3. Tugas piketnya apa? Nyapu. Hapus papan tulis. Ngepel. Enggak? Oke. Silakan semuanya perhatikan. Ada kisah berkaitan dengan materi kita hari ini. Siapa yang bantu bisa? Fatia baca. Ada seorang lelaki yang membuang dahan pohon yang menghalangi jalan. Lalu ia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Maka Allah pun memasukkannya ke surga. Nah, itu salah satu kisah yang terjadi di zaman Nabi. Hanya melakukan perbuatan yang ringan, perbuatan yang kecil, yaitu membuang dahan kayu yang ada di jalanan. Atau dalam hadis juga dikatakan membuang duri yang terdapat di jalan agar tidak diinjak oleh orang, maka itu juga merupakan perbuatan yang mengandung sedekah. Kalau ini apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, maka orang yang melakukan perbuatan baik menjaga kebersihan itu akan dimasukkan dalam surga. Makanya masuk dalam surga itu orangnya bersih semua. Bahkan toilet nggak ada di surga, karena toilet itu bukan bersih, tempat yang jorok, kotor. Jadi gimana nanti kalau mau buang air? Nggak bisa, tahan aja lah gitu. Buang air di surga? Gimana buang air di surga? Padahal surga itu dari setiap sudutnya itu suci dan bersih. Oke, kita lanjut dulu. Oke, untuk kegiatan kita, yang pertama, kegiatan praktek, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Mengadakan kegiatan di dalam atau di luar kelas, seperti bersih-bersih lingkungan. Contoh, mau di dalam kelas atau di luar kelas? Di luar. Ngapain di luar? Hah? Bersih-bersih. Kalau untuk bersih-bersih di luar mau ngapain kira-kira? Pungut sampah. Sebelum kita membersihkan yang di luar, maka Ustadz minta semuanya lihat di meja dan kursi kita masing-masing ada tidak sampah. Kalau ada, contohnya seperti itu. Sampah yang kecil seperti itu, ayo diambil dulu, diambil. Ini sampahnya siapa? Entah sampah kertas, entah sampah makanan, entah sampah bekas dari kerok pensilnya. Silahkan diambil dan disimpan dulu. Nanti baru kita buang ke tong sampah. Nah, ini salah satu bentuk contoh kelas yang kurang bersih nih. Ada tong sampah di dalam kelas tapi isinya penuh. Emang yang piket enggak tugas ini? Enggak. Jadi dibiarin numpuk kayak gitu. Nah, berarti kelas yang nyaman itu belum kita wujudkan, belum kita ciptakan karena sampahnya masih berserakan. Apalagi bekas makanan. Oke, untuk selanjutnya ini tolong diperhatikan. Karena tempat belajar kita harus bersih. Baik, itu untuk kegiatan prakteknya. Tetap lakukan hal-hal yang bisa menjaga kebersihan. Dan yang itu di sampah yang ada di tong sampah itu nanti tolong disingkirkan, tolong dibereskan.
Ya, setidaknya semua sampah itu masuk dalam tong sampah. Kalau itu belum ya. Oke. Nah, itu yang Ustaz harapkan kita membiasakan kegiatan-kegiatan untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya, ada kegiatan, ada proyek satu. Ustaz buat 2 proyek. Satu proyeknya adalah membentuk kelompok melakukan penelusuran di Google. Ambil HP, laptop, tapi ini bukan sekarang. Sekarang nggak bawa laptop kan, nggak bawa HP kan. Itu tugas yang bisa kita lakukan nanti setelah kegiatan belajar atau kegiatan di rumah. Apa kegiatannya? Satu, cari ayat yang berkaitan dengan kerusakan alam. Ada nggak kira-kira ayat berkaitan dengan bencana? Ada. Ada yang hafal? Ada yang tahu? Apa itu ayatnya? Nah, contohnya siapa yang mungkin yang tahu, silakan sambung ayatnya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Oke. Nanti silakan cari di Google, lalu kumpulkan beberapa ayat berkaitan dengan kerusakan alam. Dan yang kedua, kenapa hilang dia? Memang sering hilang ya, ada yang matiin dari jarak jauh. Kita coba lagi ya. 6D, iya, mati dia. Sudah, connect lagi? Belum? Udah. Yang Google-nya aja udah, yang ini belum. Mana 6D? Tadi udah Ustaz. Tadi Iya. Oke. Itu yang pertama. Untuk kita cari atau lakukan penelusuran di Google berkaitan dengan ayat yang kisahnya tentang kerusakan alam. Yang kedua, cari berita, ya, lalu cari berita dan catat apa bencana alam yang terjadi di Indonesia itu lantaran atau akibat dari membuang sampah sembarangan. Pernah ada banjir di Indonesia? Pernah. Yang ingatnya kapan? Dan di mana? Kemarin. Di perumahan masing-masing terjadi banjir waktu hujan lebat. Enggak, aman. Aman. Silakan nanti cari di Google, ya, cari di Google informasi berkaitan dengan peristiwa atau bencana alam yang terjadi karena atau akibat sampah. Itu untuk kegiatan kita berikutnya. Untuk hari ini, oke? Untuk kegiatan hari ini kita membuat sebuah proyek, yaitu membuat poster berkaitan dengan kebersihan. Tapi posternya itu bukan menulis langsung, melainkan membuatnya dari menyusun puzzle. Nah, sekarang Ustadz minta ini dibagi 3. Satu kelompok 5 orang. Berarti bisa dipisahkan yang ini. Ini ada 3, tarik kursinya ke tengah sama mejanya. Lalu tambahkan 2 lagi di sini. Boleh? Silakan berdiri dulu yang paling belakang. Ustadz minta yang paling belakang berdiri dulu. Tarik ke belakang sini. Tarik ke belakang sini kursi dengan mejanya. Mundur sedikit lagi. Oke. Silakan. 1, 2, 3. Yang di sini ada berapa orang? Yang di sini 6, gabung di belakang 1. Mundur. Alicia mundur 1, tarik kursi dan mejanya. Oke. Ini 4 orang, yang ini silakan gabung lagi. Kalau membentuk kelompok itu jangan berbaris, tapi bentuk melingkar. Itu lebih
Itu lebih tepat. Oke. Yang di sini silakan putar balik kanan badannya untuk menjadi sebuah kelompok. Yang ini silakan putar balik kanan badannya, gabung di sini. Oke. Yang sini kursi saja taruh. Ada. Ayo segera, cepat geraknya. Yang ini cukup duduk, silakan. Nggak perlu terlalu panjang, jangan terlalu lama. Silakan duduk. Oke. Silakan duduk. Baik, ayo semuanya, silakan duduk. Ini kenapa belum? Ayo cepat. Yang kayak tadi saja, kayak tadi udah. Ayo, udah rapatkan. Nah, ini duduk, yang ini biar saja. Duduk langsung sini aja. Ini kursinya. Ini biar saja. Oke, silakan duduk. Oke, silakan duduk. Nah, ini sudah belum? Baik. Ustaz sudah siapkan tugasnya. Ini untuk kelompok 1. Jangan disentuh dulu. Ini untuk kelompok 2. Belum ada yang menyentuh tugasnya. Oke. Ini untuk kelompok 3. Jangan disentuh dulu. Oke. Nah, dengarkan arahannya. Ada berapa kotak? Silakan ambil kertasnya. Kertas yang besar. Jangan dibuka dulu kertas potongan puzzle-nya. Ada berapa kotak semua? 16. Ada 16 kotak. Baik. Nah, untuk potongan kertas puzzle-nya juga ada 16 lembar. Artinya tugas kita sebagai tim adalah untuk membuat poster dengan menyusun puzzle itu. Jangan dikerjakan dulu, stop. Dengarkan dulu. Nah, ada 16 lembar kertas, oke? Minimal yang menempelkan satu orang itu ada 3 kertas. Jadi setiap kita dalam satu kelompok itu harus menempelkan minimal 3 kertas, ya. Jadi yang menempelkan bukan satu orang, tapi semuanya ikut menempel gantian. Oke, paham ya? Yang kedua, gambar itu akan dibentuk sesuai dengan kotak yang ada. Jangan asal tempel. Supaya tidak gagal dalam produknya, maka Ustadz arahkan, susun dulu puzzle-nya itu di atas meja ini. Oke? Susun dulu. Setelah oke gambarnya, baru tempelkan ke kertas yang disiapkan. Paham? Jangan langsung ditempel. Kalau langsung ditempel, ternyata nanti salah, tidak bisa dicopot lagi. Berarti produknya gagal. Yang Ustadz nilai bukan cepat selesai. Tapi satu, kerja sama tim. Yang kedua, hasilnya bagus. Jadi kalau asal tempel aja nanti keriting-keriting ujungnya berarti nggak selesai. Tempel sebaik-baiknya, atur gambarnya, dan yang paling penting adalah kerja sama. Bisa? Paham? Dalam hitungan 3, 2, 1, silakan mulai.
Semua anggota harus berpartisipasi. Silakan dibentuk dulu gambarnya, benar atau tidak. Ini kan ini atas, ini loh bunga, ini bunga, ini Oke, silakan dibentuk dulu. Oke, sedikit lagi. Silakan dilanjut. Kue. Loh. Ini kurang satu. Ini adik kecil. Ini adik kecil. Nah, jangan sampai salah sambung. Ada pula tong sampah di atasnya kepala. Ini jangan bocor ini di atas. Oh, banyak. Nah, ayo. Terus. Ayo, terus. Kemana lagi? Kok dia bisa melayang? Ini enggak, saya udah benar di situ, ini di bawah sini. Yang ini bagaimana? Sudah ketemu? Oke, sedikit lagi. Ayo. Ayo. Perhatikan kesesuaian gambar dengan sambungannya ya. Terus kertasnya tidak boleh hilang ya, tidak boleh ada yang kurang, harus tetap 16 lembar. Ini udah nyampe kali itu. Beda sendiri. Oke, kelompok 2 sudah hampir selesai. Silakan pekerjaannya dirapikan dan masing-masing kita harus ikut berpartisipasi dalam menempel dan menyelesaikan proyeknya. Sudah ada berapa? 1, 2, sudah ada 8 gambar yang disusun. Sudah semua? Oke, silakan ditempel. Sudah. Ada ini Wahid ini di sini. Sudah yakin ya susunannya seperti itu? Lihat, kalau nggak nyambung berarti salah. Gambarnya tidak nyambung berarti salah. Ini mana? Katanya tadi sudah. Ya kan tinggal ngelem, Ustaz. Oh, tinggal ngelem. Ayo. Terus ya. Ini dulu satu-satu dong Setiap kita harus ikut menempelkan. Pandai nggak nempelkan kertas? Pandai dong. Ya harus rapi. Sudah belum? Sudah ketemu? Belum. Belum. Oke. Susah banget. Susah? Orang sudah mulai menempel, semuanya ikut menempel. Sudah?
Sudah, oke. Ustadz minta yang sudah tempelkan semua posternya diangkat. Lihatkan sama Ustadz mana hasilnya. Hasil karya dari kelompok 2. Saya kelompok berapa? Kelompok 3. Apa bacaannya? Jagalah kebersihan. Oke, silakan kelompok 2 duduk lagi di kelompoknya. Kita tunggu hasil kerja dari teman-teman yang lain. Ayo. Formasi puzzle-nya jangan sampai di obrak-abrik lagi ya. Nanti susah nyarinya. Tempelkan dengan rapi. Pastikan semua lembarannya itu dilem dan dilekatkan dengan. Oke, terus. Yang enggak gitu. Oke, lanjut. Ya juga ya. Tinggal 4 lembar lagi. Kelompok 3 ada. Sudah selesai? Ini masih copot? Diam dulu awal. Kasih tahu. Lemnya rusak. Masih kayak gini ya. Masa ngelem serius-serius. Sudah selesai? Tolong diperlihatkan gambar hasil karyanya. Nah, itu gambar apa itu? Gambar kantin di sekolah. Kantin di sekolah, tetap dijaga kebersihannya. Oke. Nah, silakan tetap tahan duduk dulu di kelompok masing-masing. Ayo, kelompok 1 tinggal kelompok 1 yang belum. Ini aneh digit. Sudah selesai? Oke, coba diperlihatkan di sini hasilnya. Baik. Nah, sekarang silakan duduk lagi di kelompok masing-masing. Silakan duduk di kelompok masing-masing. Oke. Kelompok 2 yang pertama sekali selesai, Ustadz minta dengarkan. Ustadz minta setiap kelompok menyampaikan pendapatnya tentang gambar yang atau poster yang sudah dibuat. Kelompok 2 itu kira-kira tentang apa? Silakan berkomentar satu orang. Tentang apa? Tentang kebersihan. Terus jangan buang sampah sembarangan pada tempat sampah. Jangan Buang sampah jangan sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Terus apa lagi berkaitan dengan itu? Ini apa ini? Buat apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, yang kedua. Untuk kelompok 3, silakan berikan pendapatnya tentang gambar yang sudah dibuat, poster yang sudah diselesaikan oleh timnya. Ini gambar orang membuang sampah pada tempatnya. Terus Bukan orang ada yang buang sampah itu? ada dia buang sampah dia menjaga lingkungan agar tetap bersih. Itu lingkungannya di mana? Areanya? Sekolah, kantin sekolah agar bersih. Areanya di mana? Kantin sekolah. Kantin sekolah. Tempat yang biasanya banyak makanan dan sampah. Ya. Ya.
Nah, itu sudah benar atau salah gambarnya? Benar dong. Benar apa salah? Oke, sekarang Ustadz minta kelompok 1 dan kelompok 2 memperhatikan. Ini kira-kira gambarnya, puzzle-nya ada yang salah atau sudah benar posisinya? Salah. Apa yang salah? Jamnya. Jamnya. Durasi video namanya. Jamnya harusnya di pojok kiri paling bawah. Oke. Iya, ada yang salah di. Ini apa sambungannya? Sambungan ini mana? Iya, namanya sini sih. Iya, oke ya. Oke, berarti ada sedikit kesalahan. Kelompok 1, ini hasilnya. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ini gambarnya di mana ini? Di sungai atau di alam terbuka? Kira-kira tentang kebersihan, apa yang ingin disampaikan? Perintah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Siapa yang perintahkan? Untuk apa dijaga lingkungan itu? Untuk Itu untuk alam atau kebersihan. lingkungan di luar. Kenapa harus bersih? Karena agar lingkungan tidak tercemari. Supaya air tidak tercemari atau lingkungan tidak tercemari. Baik. Oke semuanya, setiap kelompok sudah menyampaikan pendapat masing-masing. Nah, sekarang coba perhatikan dan dengarkan semua. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Jaga kebersihan. Caranya buang sampah pada tempatnya. Oke, yang kedua, dari aspek atau dari sisi agama apa yang kita pahami tentang kebersihan? Dari sisi agama kita, ya, menjaga kebersihan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Kesimpulannya, tuh, menjaga kebersihan dapat mencegah kita dari terkena penyakit, terkhususnya itu penyakit menular. Yang kedua, menjaga kebersihan merupakan ajaran agama Islam, dan menjaga kebersihan itu akan mendatangkan pahala. Oke, paham semuanya? Paham semuanya? Baik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama kita dalam pelajaran hari ini. Semoga nilai-nilai kebersihan yang sudah kita ketahui dan pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tetap bisa kita laksanakan dan biasakan. Jagalah kebersihan. Demikian kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.